Nofri atau Ais kalau memang bisa betul, atau Latifa, Sarah, Lala. Poin tuh? Nun? Full. Tuh, benar? Oke. Tapi ini pakai bus. Atau? Dorong. Betul, belajar semangat. Nanti kalau ada PR, bawa sini. Nama saya Rodi Salam, pangkat Aibda, yang sekarang menjabat sebagai PS Kanit Kamsel Satuan Lalu Lintas Polres Palembang. Dalam hal ini saya juga berprofesi sebagai atau sampingan sebagai tutor bahasa Inggris. Yang kegiatan ini sudah saya mulai dari awal 2021. Saya pernah ajar di Polres, kita bikin komunitas bahasa Inggris di Polres lebih kurang 1,5 tahun. Dan setelah saya pindah ke Polsek, kira-kira tahun 2022, 3 bulan saya di sini, ya kami mendirikan bersama Kapolsek yang lama itu Pak Edi Karan. Awalnya Bayangkara English Community atau Bayangkara English for Kids, dan sekarang diprogramkan oleh Polres kita, Pak KBP Andrian Aldo SHSK, jadi polisi mengajar di sini. Dan ini sudah berjalan lebih kurang hampir 3 tahun ya, dari 2002 Juli sampai sekarang masih berjalan. Dan itu sudah ada yang keluar masuk muridnya, maksudnya ada 6 bulan dia sudah tamat. Kalau jumlah murid sampai saat sekarang yang terdata ya lebih kurang 60 orang. Itu yang secara angkanya. Tapi yang rutin masuk kira-kira 25 sampai 30 orang lah tiap hari, Rabu maupun Sabtunya. Tapi biasanya ramai hari Sabtu. Hari Sabtu kadang-kadang kami terpaksa membuat jadi 2 kelas. Kita mengajarkan di sini lebih ke speaking purpose atau keperluan untuk ngomong, bagaimana kita supaya sesegera mungkin bisa mendukung anak ini untuk cepat bisa berbicara bahasa Inggris tanpa ada keraguan gitu. Jadi tidak melulu kita nulis atau sekedar listening aja, enggak, tapi kita lebih mengutamakan concernnya atau fokusnya di speakingnya. Caranya kita bikin WA group orang tuanya, nomor orang tuanya kita masukkan, dan setiap jam pelajaran kita ada beberapa tahap mungkin sesuai dengan level kemampuannya. Kita tidak terbatas dengan level usianya. Walaupun dia kelas 6 SD misalnya, cuman dia memang belum ada sebelumnya belajar bahasa Inggris, ya terpaksa grammar dasar mereka harus kuasai dulu. Habis itu baru kita masukkan metode yang mendukung untuk speaking ini. Apa yang melatar belakangnya? Ya begini, pertama saya sebagai anggota polisi dulu. Sekarang banyak tantangan tugas ke depan yang memerlukan ini, apalagi bidang IT, sosial media dan segala macam, memerlukan berbahasa Inggris. Bukan sekedar kita punya sertifikat aja atau kita punya latar belakang pendidikan itu, tapi lebih ke prakteknya, speakingnya. Misalnya kita di daerah wisata, orang butuh bantuan kita atau ada turis asing, tidak mungkin kita nyari translator dulu atau mengandalkan guide aja. Tugas juga harus bisa. Kita mendukung lah yang namanya polisi presisi itu. Kita harus bisa memprediksikan apa kebutuhan kita di lapangan untuk tantang tugas ke depan. Yang di era digital seperti sekarang ini, menurut saya pribadi ya, ini ya memang betul-betul polisi modern harus bisa bahasa Inggris. Dan faktanya kita cuman baru sebatas formalitas saja bisa bahasa Inggris. Prakteknya jarang sekali yang bisa speaking. Saya ngajar speakingnya nih. Jadi di luar sana, kecuali kayak polisi daerah Bali ya, daerah apa. Dan di sini core bisnis kita itu pariwisata. Jadi kita juga harus mendukung pemerintah setempat melalui bahasa asing dan bahasa Inggris terutama. Dan yang kedua, untuk keluar tentunya ya sama. Kemampuan bahasa Inggris yang bidang speaking ini sangat jarang dipunyai di daerah seperti daerah kita ini. Padahal kita mengusung pariwisata loh. Dan hal ini harus menjadi perhatian yang harus kita mulai sekarang untuk membangun SDM atau semacam tren untuk anak-anak kita, untuk udah bisa minimal percakapan sehari-hari. Jadi kita bisa berhubungan dengan orang luar.
Dan untuk generasi muda tentunya dengan bahasa Inggris otomatis bacanya lebih banyak, membuka jendela dunia, dan mindsetnya harus internasional untuk generasi kita. Di saat mindset internasional, minimal mereka masih bisa mindsetnya itu dipakai di nasional. Itu pemikiran saya, itu menurut saya seperti itu. Dan kita harus membangun generasi yang lebih hebat dari kita. Itu intinya, sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Karena bahasa Inggris untuk anak-anak kita tidak bisa dihindarkan lagi. Kalau dulu kita bisa menghindari ini, tapi untuk anak-anak kita nggak bisa dihindari. Kita mau masuk mau beasiswa luar negeri harus bisa, bukan sekedar nulis lagi, tapi interviewnya pakai bahasa Inggris langsung. Mau masuk ke perguruan tinggi yang bonafit atau apa ya, harus ada nilai apanya, TOEFL-nya, dan wawancara juga. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa hindari, kita nggak suka bahasa Inggris ya kita ngambil jalan lain aja lah. Mungkin bisa, sekarang enggak. Dari SMA ke kuliah juga butuh bahasa Inggris, dan untuk sekolah swasta tertentu malah dari SMP ke SMA juga kita anak-anaknya dituntut juga bisa ada bahasa Inggris minimal pasif ya. Nah, seperti itu. Apa yang melatar belakangi saya menjadi pengajar bahasa Inggris? Ya, saya menyukai bahasa dan bahasa Inggris. Saya sadari if you could speak English well, kayak di daerah seperti ini, ya, you will be someone special. Karena bahasa Inggris itu masih tergolong hard skill di sini. Dan bahasa Inggris memberikan kesempatan 5 kali lebih besar untuk kita mencari lapangan pekerjaan yang bagi generasi kita, ya, lebih luas, gitu. Karena apapun ceritanya, bahasa Inggris tetap menjadi bahasa pengantar nomor 1 di dunia. Yang kita harus bisa itu. Nah, itu. Yang melatar belakangi ya karena kebutuhan saya sebagai seorang aparatur. Dulu saya pernah jadi polisi pariwisata loh. Dan ada pengalaman walaupun saya agak sedikit aktif juga bahasa Inggris ini, tapi ada pengalaman bahwasanya saya yang seorang polisi, yang orang mengira polisi ini bisa aja semua. Super, bisa. Masa polisi nggak bisa? Tapi faktanya lapang nggak seperti itu. Itu nggak bisa dibantah. Ya. Saya ketemu bule dan awalnya tidak bisa kenalan, tapi bulenya bicara lebih panjang lagi, akhirnya saya nggak bisa jawab ya karena memang kemampuannya nggak ada, belum belajar. Itu makanya saya harus bisa, karena suatu saat nanti mungkin tentang tugas akan menghadapkan saya dengan situasi seperti ini. Itu yang pertama. Dan juga mendukung program dari atas memang seperti itu, polisi presisi seperti apa, polisi yang bisa di segala bidang gitu, bisa menjawab tantangan tugas yang apa, terutama di lapangan ya. Menurut hemat saya, minimal percakapan sehari-hari polisi yang di lapangan harus bisa, apalagi di daerah pariwisata seperti ini, seperti kita ini, Pareman Kota, core bisnisnya itu apa? Pariwisata bahari kan, seperti itu. Yang juga waktu itu ada banyak dikunjungi turis. Kita harus bisa membangun generasi yang jauh lebih modern dan pintar dan berwawasan dari kita. Kenapa? Sekarang ini zaman era digital loh, global. Informasi itu mudah kita dapat. Informasi itu begitu terbuka, seperti itu. Kalau kita tidak sadar ini dan kita bandingkan dengan daerah lain, kita jauh tertinggal. Dan we don't want our younger generation just left behind. Saya tidak mau generasi saya di Pariaman ini, adik-adik saya, generasi kita itu tertinggal jauh dalam bidang ini, tertinggal di belakang saja semuanya di penonton. Enggak, kita nggak mau itu. Dan I'll do everything what I can do. Saya akan melakukan apapun itu yang saya bisa. Saya bisanya cuma ini, saya lakukan ini. Kalau untuk mengajar Inggris ini ya seperti itu, dari awal tahun 2021 saya sudah ngajar bahasa Inggris, dan sebelumnya saya lebih banyak otodidaknya sebenarnya belajar. Saya ada basic sedikit, terus diajar ada yang namanya mantan government employee juga, mantan ASN juga di sini, Pak Asnul, itu guru saya yang secara langsung saya lawan conversation ya, berbicara. Saya belajar speaking sama dia, tekniknya bagaimana, dan selebihnya saya belajar sendiri, practice oneself by YouTube and social media and many more ya, dan banyak lagi. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk murid ada yang juga udah SMA, ada SMA, tapi rata-rata SMP sama SD ya. Dan
Di metode saya tidak patokan umur, saya patokan skillnya sampai mana. Jadi ada yang namanya placement. Awal-awal mereka belajar saya kasih placement. Placement itu adalah untuk penempatannya bagaimana. Proses ini apa pelajarannya harus dikasih ke dia. Bukan kita generalisir semua, enggak. Enggak saya generalisir, tapi disesuaikan person to person. Jadi dan kita menerapkan pola belajar teacher center dan student center. Kita pakai dua-duanya. Jadi harus ada take and give, dan murid juga harus bilang kesulitannya di mana belajar bahasa Inggris di sekolah, dan kita akan kasihkan metode yang materi yang mereka tidak bisa itu. Nah, tapi basic tetap kita kasih. Oh, basic. Dasarnya itu tetap kita kasih. Walaupun di SMP tapi dia nggak pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya, dia harus tetap juga mempelajari grammar dasar, nggak boleh ditinggal. Dan intinya kita bersihkan fondasinya dulu, baru kita kejar ke arah bagaimana mereka cepat bisa berbicara. Yang pertama yang paling susah adalah kita menghilangkan rasa canggung, tidak percaya diri anak ini. Dan itu sudah kita apakan di sini. Dan mereka sudah bisa kita nanya how are you? I'm okay, I'm great, what's your name? Langsung dia minimal seperti itu. Jadi kalau ketemu bule pun di luar mereka udah bisa kenalan minimal seperti itu. Target saya seperti itu. Kalau pembelajaran tergantung keaktifan student ini dan bagaimana orang tua membimbingnya di luar. Karena kita bikin misal satu kelas ini kita bikin satu WA group. Anak-anaknya praktek pelajaran kita hari ini, anak praktek orang tuanya bisa lihat, dan kami menyarankan juga sebagai tutor ya pada orang tuanya juga nanya anaknya dia di rumah, nak pelajarnya apa? Ini apa nak? Misal nanya benda ini, gelas ini apa bahasa Inggrisnya misalnya. Kalau minum apa bahasa Inggrisnya? Seperti itu. Jadi untuk supaya anak-anak ini lebih cepat meningkat. Kalau ini kita gratiskan Pak Eri. Cuman 4 bulan ini karena saya ada asisten tutor, kita lemparkan ke orang tua, mereka akan kasih 15.000 per bulan untuk biaya mungkin asisten tutor, biaya apa, seperti itu aja. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu semua gratis. Dan sekarang kita ini adalah program polisi mengajar dari Polres, dan tentunya kita gratiskan. Jadi kalau untuk ini petunjuk Kapolres, kita menjadikan ini jadikan program kita, dan ini menjadi program polisi mengajar dari Polres Pariaman. Nah, kita gratiskan untuk masyarakat, bagaimana menjadi kedekatan masyarakat, dan kita ada sumbangsi kita ke masyarakat Pariaman, terutama generasi muda, masalah untuk mengedukasi mereka dalam bidang bahasa Inggris itu. Dan tidak ada biaya masuk dan segala macam. Kalau untuk kelas polisi mengajar ini jadwalnya setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12, dan Rabu jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Saya ada beberapa kelas private. Kelas private saya ada di Tungkal Utara, Naras 2 ya, Yasin tua. Di rumah penduduk, ya, rumah warga ya. Ya, rumah warga. Kalau yang di Nagari Buayan Batangan ini di Musala, dan di Tunggal Utara itu di rumah saya sendiri. Di rumah saya sendiri. Dan satu ekstrakurikuler saya ngajar di SMP Negeri 3, sekolahnya. Saya ngambil sekolah SMP Negeri 3 Kota Pariaman. Jadi saya punya 4 kelas. Kalau untuk dinas kebersihan saya sudah memasuki 22 tahun dinas. 22 tahun. Saya tamatan tahun 2002. Bintara 2002, Parang Besi. Harapan saya tentunya pertama terima kasih dulu lah sama komandan yang memang menganjurkan ini, menjadikan ini program itu, dan saya melaksanakannya dengan senang hati tentunya, dari bersambut itu. Harapannya ini akan tetap, kalau bisa ini akan tetap ada. Kenapa? Karena kita jelas-jelas ini bisa kita membantu masyarakat kita, dan dengan metode yang berbeda, dan ini bisa berkelanjutan. Dan saya mengajak itu maupun rekan-rekan saya yang di kepolisian maupun pihak-pihak luar, aktivis atau influencer atau apa, mari kita berbuat untuk daerah kita tercinta ini. Salah satunya memang Trisakti, dan di polisi mari kita tunjukkan kita terdekat dengan masyarakat, kita bisa berbuat lebih dari sekedar tugas pokok kita.
itu yang terutama. Dan kalau bahasa saya Bang Bandi, harus tetap menyala dan harus ada contoh. Saya contohkan begini ya, adik-adik ini kalau dari awal gurunya itu polisi ya, mengajar polisi, seberapapun nanti di kedepannya mereka udah tahu bagaimana polisi, ada apapun citra mungkin sebagian orang yang tidak suka sama polisi, mereka bisa menangkis itu. Polisi tidak seperti yang orang bicarakan. Guru saya polisi, guru waktu saya SD saya belajar sama polisi. Jadi seperti itu. Itu salah satu salah satu hal yang mungkin juga dari pembelajaran ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang intinya berbuat, terus berbuat. Do something. Yang penting terus berbuat. The more you give, the more you receive. Itu intinya. Semakin banyak Anda memberi, maka semakin banyak Anda terima. Jangan tanya apa itu. Nanti berbuat aja lah, pasti ada hal baik juga yang akan datang kepadamu. Amin. Nah itu. Kita pulang mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, silakan. Jaga kesehatannya ya. Jaga kesehatannya. Ya, catatannya jangan sampai hilang. Ya. Baik, catatannya lengkap. Van. Oke. Aku jadi beban. Ada beban SL. Ini beban.